Baik, sambil tes ya, apakah materi saya ini sudah terlihat ya di Sudah, Pak. ya, sudah. Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Baik, Pak. terima kasih Sudah. semuanya. Saya awali lagi, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita siang hari ini diberikan umur panjang, kesempatan, kesehatan, dan tentunya kesempatan kita untuk bisa bertemu kembali di dalam session perkuliahan kita, metodologi penelitian, pada pertemuan yang ke-10 untuk materi mungkin pekan ini yang terakhir ya untuk materi kita. Ada 3 pertemuan. Nanti saya akan coba untuk mengeksplor contoh-contoh, lebih banyak pada contoh-contoh dan praktek ya. Secara teori dan konsep saya kira kita sudah cukup untuk mendapatkan materi sebelumnya maupun perkuliahan kita pada jenjang strata 1 yang sudah berjalan. Jadi sebetulnya sudah ada cukup pengetahuan ya terkait dengan metodologi penelitian ini karena bukan sesuatu yang baru. Mungkin saya akan coba mengekspor pada beberapa pendekatan yang bisa kita lihat konsepnya dan bisa kita kembangkan. Barangkali ada yang mungkin berminat ya di dalam beberapa topik atau bidang tertentu yang kita bisa gunakan pendekatan-pendekatan alternatif gitu ya. Pendekatan alternatif itu kalau dalam pendekatan ekonomi kan biasanya menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Hampir 80% kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi bukan hal yang asing bagi orang ekonomi. Namun ternyata saya lihat background kita punya variasi ragam yang banyak ya, beragam. Ada yang dari pendidikan, ada yang dari mungkin teknik gitu. Ya, sehingga kita memiliki basic knowledge, basic science yang agak berbeda. Maka saya coba kenalkan dengan beberapa pendekatan kualitatif gitu ya, sehingga nanti bisa diadopt dan saya berharap juga mahasiswa bisa mendapatkan bekal walaupun mungkin belum memadai, tapi minimal sudah punya fundamental, punya basic untuk kemudian memulai dan mencoba lalu mempraktekkan gitu ya. Oke ya, sekarang karena keterbatasan waktu, saya mungkin ambil beberapa contoh pendekatan dalam bisnis ya, aspek bisnis, dan salah satu dari aspek bisnis adalah aspek pemasaran. Nah, ini yang kadang juga banyak yang diminati, makanya saya coba untuk angkat contoh ya. Contoh ya, berharap bahwa mahasiswa nanti pada ujungnya dari kegiatan metodologi penelitian ini adalah selain kita memang punya knowledge ya, punya knowledge yang cukup ya untuk melakukan studi, melakukan kajian atau melakukan suatu riset gitu yang berbasis pada metodologi penelitian. Jadi nanti bisa teraplikasi dalam bisnis, teraplikasi mungkin dalam praktek-praktek kita berbisnis ya, atau mungkin barangkali juga ada yang tertarik untuk masuk ke dunia profesional sebagai seorang peneliti misalnya. Jadi ada gambaran sebetulnya seperti apa sih metodologi penelitian yang kemudian diterapkan dalam dunia bisnis gitu. Nah, ini yang saya akan coba angkat dan yang sudah dijalankan oleh perusahaan, dijalankan oleh industri gitu. Applied research itu seperti apa? Ini yang saya coba angkat ya, karena memang basic kita adalah Magister Management. Magister Management berbeda dengan Master of Science ya, beda dengan MSc, beda dengan MSI ya, MSc, MSI, MSI maksudnya ya, MSI Master of Science, tapi kita Magister of Management. Jadi lebih kepada applied ya, kepada applied. Makanya saya coba antarkan gitu ya, bagaimana riset-riset yang memiliki base dalam konteks objek dalam bidang bisnis gitu ya. Oke, ini tujuan dari materi yang ingin saya sampaikan kepada
mahasiswa ya. Dan nanti ada contoh misalnya membangun survei pasar seperti apa gitu ya, yang nanti bisa kita implementasikan gitu. Nah, untuk bisa masuk ke dalam riset yang berbasis pada applied research, kita memang butuh pengetahuan dasar ya, kita butuh basic knowledge ya terkait dengan aspek yang mau kita kaji, ya aspek yang mau kita studi, aspek yang mau kita research gitu ya. Misalnya kita mau masuk ke aspek marketing misalnya, maka mau tidak mau kita harus memiliki pengetahuan dasar tentang bidang itu, misalnya bidang pemasaran misalnya. Nah, apa kira-kira yang perlu kita ketahui di ruang lingkup pemasaran sebagai bagian dari basic knowledge yang perlu dikuasai oleh seorang peneliti misalnya yang akan melakukan penelitian di bidang marketing gitu ya. Nah, di situ saya mencantumkan beberapa poin penting, misalnya kita paham tentang marketing mix ya, paham tentang product development, pengembangan produk ya, paham tentang marketing strategic, paham tentang product and market ya. Jadi itu bahan-bahan pokok yang diperlukan oleh seorang peneliti yang ingin masuk ke aspek pemasaran dalam bidang bisnis. Nah, saudara sekalian, kita sebetulnya ketika bicara dalam konteks bisnis dengan berbagai aspek yang menjadi option, misalnya aspek operasional, aspek finance, gitu ya, aspek human resources, ya aspek marketing misalnya, itu adalah merupakan bagian aspek dalam bisnis yang bisa menjadi pilihan atau option gitu ya. Nah, karena waktu yang sangat terbatas, saya coba siapkan yang lebih general ya. Kalau di operation atau operasional, kita perlu pemahaman tentang yang namanya operational research ya, atau operation research. Nah, kalau operation research itu betul-betul scientific kuantitatif. Jadi kalau nanti ada yang tertarik boleh juga, tapi mungkin kesempatan ini saya nggak sempat ya untuk menyampaikan itu karena butuh preparing dan waktu yang memadai. Jadi saya ambil yang general aja, yang banyak juga orang sudah punya basic terkait dengan knowledge-nya gitu, sehingga kita akan lebih mudah untuk memahami dan mengenali gitu ya bagaimana sebuah pendekatan kita gunakan untuk melakukan suatu studi atau research gitu. Nah, saudara sekalian, ketika kita ingin memasuki aspek tertentu yang kita pilih, contoh misalnya marketing, ini contoh saja ya. Jadi sebetulnya kalau ada yang tertarik di HR, boleh-boleh juga ya, tertarik dengan operation, bisa juga. Atau yang tertarik dengan finance, bisa juga gitu ya. Cuma apa yang perlu kita ketahui yang menjadi dasar, landasan pada saat kita akan melakukan sebuah studi dengan menggunakan ruang lingkup tertentu tadi, gitu ya. Nah, kalau kita ingin masuk, ini karena contoh, saya ambil contoh misalnya marketing. Maka yang kita perlu ketahui adalah tentang marketing itu sendiri, gitu ya. Marketing itu apa? Itu sama juga ketika kita membuat option pilihan ruang lingkup skup riset kita misalnya pada HR. Yang dimaksud dengan human resources itu apa? Yang dimaksud dengan human resources itu apa? Yang dimaksud dengan misalnya ambil finance misalnya. Yang dimaksud dengan finance itu apa? Nah, itu harus paham, clear, ya. Kenapa? Karena ketika kita sudah memahami tentang definisi dari suatu istilah yang kita mau lakukan studi, maka itu akan memberikan batasan ruang lingkup kurang lebih apa yang akan kita masuki, gitu ya. Contoh misalnya marketing. Marketing itu aspek manajemen dan fungsi organisasi untuk memahami dan melakukan pendekatan target pasar agar klien menginginkan dan memilih produk yang ditawarkan perusahaan kita dibandingkan dengan produk pesaing. Itu marketing ya. Boleh nggak ada definisi yang lain? Boleh. Kalau kita temukan ada definisi marketing dalam konteks yang lain, boleh kita gunakan. Ini hanya contoh saja.
Ya. Nah, kalau kita sudah memilih suatu istilah atau definisi dari yang kita ambil dari suatu referensi tertentu, itu nanti yang akan menjadi rujukan kita, ya. Oke. Mungkin bisa dibantu di mute dulu, bisa dibantu di mute dulu, atau yang lain mohon dengan kesadarannya, ya, di mute kalau terbuka biar suaranya tidak berbenturan. Oke, terima kasih Mas Andri sudah membantu. Nah, saya balik lagi ke sini. Di sini ada batasan, ya, ada batasan. Marketing, ya, marketing berarti ada suatu pendekatan target pasar. Artinya, kita ketika melakukan kegiatan marketing, maka di situ ada fungsi organisasi yang ingin melakukan suatu pendekatan terhadap sasaran pasarnya, gitu ya, sehingga sasaran pasar tadi itu mau memilih produk yang kita miliki, ya, dibandingkan dengan produk pesaingnya. Kurang lebihnya seperti itu dalam pengertian brand 2003 ini tentang marketing. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika kita mau turunkan, gitu ya, kita sudah tahu batasan-batasannya. Ya. Oke, Mbak. Hari ini UAS. Tolong di Hari ini UAS bantuin. atau Mas Andri sebagai co-host ya. Oke, ya, saya dari sini saya bantu Mas Andri, terima kasih. Mas Andri, halo, ada kesulitan nggak Mas untuk membantu mute? Kelihatan co-hostnya di Mbak Novi, Pak, bukan di saya. Oh, kok belum bisa ya? Belum ke saya. Oh, Mbak Novi sementara boleh dibantu dioper ke Mas Andri, Mbak Novi. Halo? Mbak Novi, atau lagi makan siang, lunch? Atau lagi ini ketiduran? Mudah-mudahan enggak ya Mbak Novi ya. Oke. Bentar Pak ya, bentar ya. Oke, tolong di over Mbak ke Mas Andri biar dibantu. Iya Pak. Terima kasih. Oke, saya lanjut ini. Ini konsep ya, kita memahami tentang konsep sebelum melakukan suatu research ya. Kita perlu memahami suatu konsep sebelum kita melakukan suatu riset. Itu tolong dicatat ya. Kenapa? Kalau kita tidak memahami suatu konsep, maka kita akan kesulitan nanti ketika kita akan ingin mengetahui apa sebetulnya. Kita tujuannya apa sebetulnya. Kita sebetulnya mau melakukan apa nanti. Itu penting sekali ya, karena konsep itu yang nanti akan meng-guide kita. Oke. Masuk ke materi lagi ya, ini terkait dengan marketing mix ya. Nah, tadi ada beberapa konsep dasar yang harus dipahami oleh seorang peneliti ketika dia ingin melakukan suatu riset yang menggunakan pilihan suatu aspek bisnis tertentu ya. Misalnya ini contoh pemasaran, kembali lagi. Ini contohnya di pemasaran. Nah, di pemasaran selain kita memahami tentang definisi, memahami tentang ruang lingkup dari marketing. Nah, ruang lingkup dari marketing adalah product mix, ada price mix, ada promotion mix, ada place mix. Jadi bauran-bauran di dalam pemasaran itu dibagi menjadi 4 yang sangat kita kenal dengan 4P misalnya. Ini contoh yang paling gampang ya, saya kasih contoh yang paling gampang. 4P. Jadi ada product, ada price, ada promotion, ada place. Nah, mix atau bauran dari produk apa saja? Ada scope, ada depth of product mix, ada packaging, ada services, ada quality, ada design, ada maintenance, ada warranty service, ada possibility of returning a purchase. Nah, itu poin-poin terkait dengan bauran produk, kita juga harus paham itu. Kenapa? Karena nanti ketika kita akan meneliti tentang misalnya product development misalnya, maka kita tahu variabel-variabel di dalam produk itu apa saja yang perlu kita intervensi agar produknya itu punya daya saing gitu ya, agar produknya itu kompetitif atau memiliki competitiveness gitu ya. Nah, itu nanti kita akan bisa turunkan ke dalam parameter-parameter gitu yang nanti kita akan teliti. Kita bisa menggunakan dua pendekatan, bisa menggunakan pendekatan kuantitatif, bisa juga menggunakan pendekatan kualitatif. Nanti saya akan kasih contoh, kalau di kuantitatif banyak sekali yang sudah ada contoh yang mungkin makanya saya ambil nanti
akan tarik contoh yang ada di kualitatif gitu, sehingga kita tahu gimana sih melakukan suatu riset berbasis pendekatan kualitatif ya untuk suatu proses bisnis. Itu maksudnya ya. Oke, nanti dipelajari sendiri secara lebih mendalam kalau tertarik. Misalnya mau mengambil option aspek marketing sebagai objek yang mau dilakukan studi untuk suatu entitas tertentu. Oke, saya lanjut lagi misalnya price mix ya. Oke, karena ini bukan mata kuliah pemasaran sehingga saya nggak perlu menjelaskan satu persatu. Ini hanya contoh saja. Contoh saja bagaimana suatu konsep itu harus kita kuasai. Karena itu nanti yang akan mengguidance kita pada saat kita akan membuat variabel yang kita perlukan, menentukan parameternya seperti apa, tujuannya apa, sasarannya apa, gitu ya. Nah, itu turunan tadi pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab ya untuk menjawab dari konsep yang sudah kita miliki ini, gitu maksudnya. Oke ya. Nah, karena ini contoh marketing gitu, maka kita harus memilih ya. Kita memilih kita sebetulnya mau masuk ke mana? Mau masuk ke produk dalam studi kita, ataukah masuk ke promotion, ataukah nanti akan masuk ke place atau distribution gitu ya, atau kita nanti akan masuk ke pricing ya, ke penentuan harga atau strategi harga. Oke ya. Nah, di situ kita perlu memahami alur ya, ketika kita nanti ingin mengembangkan suatu strategi pemasaran misalnya, maka alur besarnya juga harus kita ketahui konsepnya. Ini makanya nanti ini akan masuk di dalam literatur review namanya, atau landasan teori. Jadi ketika kita akan menulis tentang landasan teori dalam suatu penelitian itu kaitannya dengan konsep-konsep yang memang kita perlukan ya untuk menjadi dasar atau pijakan dalam mengembangkan studi kita, termasuk metodologi yang nanti kita akan pilih gitu. Jadi berdasarkan dari konsep yang ada itu, kita nanti akan bisa menentukan, oh ini akan pas kalau kita menggunakan pendekatan kualitatif. Oh ini akan sesuai kalau kita gunakan pendekatan kuantitatif. Nah, sebetulnya metodologi itu nanti mengikuti dari konsep, gitu ya, mengikuti dari konsep, bukan sebaliknya. Konsep mengikuti metodologi, bukan. Metodologi itu hanya alat, cara. Ketika kita sudah mengetahui konsep, maka cara apa yang tepat? Contoh misalnya begini, ya. Katakanlah kita sedang jalan-jalan, misalnya kita sedang jalan-jalan gitu, lalu tiba-tiba misalnya ketemu dengan banjir. Wah, saya bisa banjir karena Pekalongan, saya di Pekalongan lagi banjir. Tiba-tiba sandal kita terlepas ya ketika masuk ke dalam banjir, lalu kemudian dia terapung, kemudian dia berjalan sendiri gitu ya, berjalan sendiri tanpa kita, artinya karena terlepas itu. Lalu untuk mengambil untuk mengambil sandal kita yang lepas itu mau menggunakan apa? Itu kan pilihan gitu ya. Kita bisa aja kita kejar, kita ambil pakai tangan gitu ya. Atau kemudian kita ambil pakai ada kayu atau bambu yang bisa kita gunakan alatnya untuk mengambil sandal kita yang terlepas ke arus banjir tadi misalnya. Nah, itu tujuannya sama gitu ya, untuk mengamankan agar sandal kita tidak hilang gitulah ya intinya. Lalu caranya tadi banyak pilihan, sama dengan metodologi. Metodologi itu hanya pilihan cara aja untuk menyelesaikan, untuk menuntaskan ya sebuah pertanyaan-pertanyaan yang kita ingin ketahui gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kita ingin ketahui itu sendiri itu munculnya dari problem. Tapi problem bisa kita pahami kalau kita memiliki konsep ya. Inilah konsepnya. Ini contoh konsep gitu ya. Oke. Saya kira saya nggak perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan marketing intelligence, opportunity evaluation, karena ini mata kuliah di marketing gitu ya. Nah, ini hanya contoh. Saya yakin semuanya sudah paham lah apa yang dimaksud dengan strategic marketing and positioning.
action plan misalnya, ya. Nah, ini konsep yang perlu kita ketahui ketika kita ingin masuk dalam suatu studi atau riset di bidang pemasaran. Dasarnya kita harus paham itu, gitu ya. Nah, lalu konsep strateginya sendiri, ya, konsep strateginya. Kalau ini kan langkah-langkahnya yang kita bicarakan sekarang ini, ya, langkah-langkahnya. Contoh konsep dari langkah-langkah gitu. Nah, sedangkan untuk strateginya sendiri, ya, ada beberapa teori nanti yang kita bisa baca. Misalnya antara lain kita ambil dari Ledgerwood, ya. Ledgerwood dia mengatakan bahwa strategi untuk melakukan aktivitas di bidang pemasaran itu ada beberapa kegiatan. Contoh misalnya client analysis, ini dari sini ya. Competitive analysis, market analysis. Ya, lalu kemudian ada market opportunities, ada institutional strengths, kemudian memunculkan suatu value proposition. Ya, setelah kita tahu bagaimana kebutuhan klien, kemudian kita tahu bagaimana para pesaing posisinya ada di mana, kemudian kita tahu ada posisi pasar yang saat ini sedang berjalan seperti apa, lalu kita lihat kekuatan kita dan kesempatan yang ada di samping kanan kiri produk kita atau perusahaan kita, lalu kemudian kita memiliki value proposition yang ada di tengah. Ini contoh, ya, contoh membaca suatu konsep. Nah, value proposition itu akan nanti yang akan mengantarkan kita pada suatu option pengambilan strategi, ya. Nah, ini konsep lagi, ya, ini konsep yang harus kita ketahui ketika kita bicara tentang pemasaran yang mau kita ambil. Lalu bicara tentang strategi, gitu ya, yang kita ingin angkat adalah produk. Ini kebetulan pilihannya adalah produk. Ini contoh. Lagi-lagi ini contoh yang jangan kemudian, loh, kok promotion tidak dibahas ya? Karena kita sudah mau mengerucut pada product development, ya, pada pengembangan produk, gitu ya. Nah, ini kita ambil contoh aja, proses pengembangan produk. Kita harus tahu bagaimana itu produk itu dikembangkan. Ya, dari mulai mendesain produk, kemudian diuji coba, lalu kemudian diluncurkan, lalu kemudian dievaluasi, gitu ya. Dievaluasi apakah produknya sudah sesuai dengan kebutuhan klien atau belum. Apakah produknya ada kekurangan yang perlu disempurnakan, perlu dilengkapi misalnya. Nah, itu kita evaluasi, kemudian redesign lagi agar perfect, ada lebih baik, lebih sempurna. Kemudian baru kita launching. Nah, untuk sampai ke situ, proses itu ada yang namanya studi atau kajian tadi, kajian untuk mengevaluasi produk. Nah, nanti contohnya di pertemuan berikutnya ya, bagaimana suatu studi atau riset yang berbasis pada applied itu bisa kita gunakan untuk membantu perusahaan dalam melakukan suatu evaluasi terhadap produk tertentu. Ya, terhadap produk tertentu. Oke. Nah, karena kita akan mengerucut pada pilihan dari marketing mix-nya adalah satu aspek, yaitu aspek produk, maka kita juga harus memahami tahapan pengembangan produk itu sendiri. Ya, bagaimana produk itu dikembangkan, prosesnya bagaimana. Ada yang disebut dengan environmental and institutional analysis, lalu kemudian ada market research, lalu pengembangan produk konsep atau prototype desainnya, lalu menghitung costing and pricing, berapa biaya produksi dan berapa harga yang mau kita tetapkan untuk kemudian kita jual, harga yang mau kita tawarkan kepada calon klien atau customer kita. Lalu kemudian pilot testing, ya. Nah, baru kemudian kita bisa melaunching setelah produknya sudah ada, lalu harganya sudah terbentuk, kemudian tentunya di dalam pricing itu kita sudah menentukan berapa BEP, produk quantity yang harus kita jual minimal sehingga kita bisa menghasilkan laba. Nah, kalau di perusahaan itu semua sudah dihitung, ya, biaya produksi HPP per unitnya sudah diketahui. Lalu juga bisa diketahui berapa produk minimal yang harus terjual untuk bisa impas, ya, bisa pada posisi break even point misalnya, itu juga sudah dihitung. Itu strategi di pricing, tapi lagi-lagi
kita akan fokus pada bagaimana produk itu dikembangkan, ya di develop, gitu ya. Ini contoh, ya lagi-lagi ini contoh. Karena kalau saya jelaskan teorinya saja nggak ada contohnya, saya khawatir ya karena begini ya, kalau bicara tentang teori metodologi itu kan bisa dibaca di buku. Tapi coba lihat buku-buku itu ada nggak yang cerita tentang prakteknya. Ini yang saya lihat ada ketidakfairan dari para penulis buku. Ya, kadang dia nulis hanya pendekatan teori gitu ya. Tapi bagaimana kemudian pembaca bisa mengambil teori itu dalam praktek nyatanya seperti apa? Nah, kalau bukan seorang praktisi, susah untuk menjelaskan bagaimana sih sebuah konsep dan teori itu bisa kemudian menjadi dasar dalam praktek yang nanti akan bisa bermanfaat bagi perusahaan, bagi organisasi. Nah, itu tantangan kita. Itu tantangan kita. Mudah-mudahan dengan materi ini, mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Manajemen Gizi paham bagaimana suatu teori dan konsep dan metodologi bisa digunakan dalam praktek berbisnis, dalam praktek untuk bisa mendapatkan informasi, data, yang pada ujungnya adalah untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan dalam bisnis yang strategik. Oke. Nah, strategi pemasaran yang ada, ini contoh, ya contoh lagi. Ini juga konsep yang harus kita ketahui bahwa strategi pemasaran yang ada biasanya dilakukan dengan informasi-informasi tentang profil customer, analisis pesaing dan persaingan, jenis produk, perluasan saluran distribusi, branding and image, strategi komunikasi dan promosi. Ini yang pada umumnya dijalankan oleh perusahaan-perusahaan gitu ya dalam strategi pemasaran. Gitu. Lalu tahapan pemasaran, ya tahapan pemasaran seperti apa? Yaitu menetapkan target pasarnya, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan, tentunya yang belum terpenuhi, sehingga nanti produk yang kita akan hasilkan itu akan masuk kepada mereka yang memang membutuhkan dan memiliki keinginan ya terhadap fitur-fitur yang nanti kita akan sediakan, yang akan kita tawarkan kepada customer itu, ya sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Itulah yang kemudian nanti kita akan lakukan, ya sehingga jangan sampai membuat suatu produk lalu kemudian ternyata produk itu tidak dibutuhkan oleh customer atau dibutuhkan tapi tidak sesuai dengan keinginan. Kalau tidak sesuai dengan keinginan, maka di situ pasti tidak akan terjadi closing. Karena closing di dalam suatu transaksi penjualan itu ada kebutuhan dan keinginan dan ada kemampuan ya untuk melakukan pembelian ya terhadap suatu produk tertentu atau jasa tertentu. Gitu. Nah ini yang kemudian menjadi ruang lingkup nanti dari suatu studi yang menggunakan pendekatan pemasaran. Ya. Lalu apalagi terkait dengan yang kita harus ketahui ya market dan pasar. Ya. Pasar itu apa? Jangan sampai nanti ketika kita melakukan suatu studi misalnya memaknai pasar itu misalnya dengan sekumpulan nasabah atau sekumpulan orang yang potensial yang sesuai dengan jasa atau produk kita misalnya. Nah, boleh nggak kita mendefinisikan apa yang ada di dalam contoh slide ini? Boleh juga, ya. Kalau kemudian kita akan melakukan suatu studi misalnya untuk produk-produk yang berbasis pada physical evidence, ya produk-produk yang berbasis pada produk barang misalnya, yang kemudian transaksinya itu berbasis pada face to face, ya cash and carry misalnya, ya pada proses yang terjadi di pasar-pasar tradisional misalnya, ya itu boleh. Tapi kemudian ternyata pengertian dan definisi market sekarang berkembang, gitu ya, bukan sekedar hanya sekumpulan nasabah, gitu ya, atau sekumpulan klien atau sekumpulan customer, gitu ya. Tapi pasar bisa diartikan adalah suatu titik di mana bertemu antara kebutuhan dan penawaran.
Nah, titik itu adanya di mana-mana. Titik itu bisa aja di komputer kita sekarang, gitu ya. Titik itu bisa aja di dalam handphone kita, gitu ya. Jadi ternyata pasar itu tidak bisa hanya sekedar digambarkan dengan mall misalnya, dengan toko misalnya kan. Nah, jadi itulah perkembangan yang perlu kita update ya untuk bisa kemudian nanti ketika kita mau melakukan suatu studi atau riset itu tidak salah paham, tidak mismatch, tidak terjadi mismanagement, tidak terjadi misleading terutama. Ya. Karena perkembangan teknologi dan praktek dalam transaksi bisnis ternyata sudah beralih ya dari tempat konvensional tradisional ke dalam fasilitas digital gitu ya. Marketnya sudah berbasis pada digital. Nah, saudara sekalian, lalu dalam pengembangan strategi pemasaran nanti ketika kita akan melakukan suatu studi yang terkait dengan ini adalah apa nanti yang akan kita lakukan analisis gitu ya. Yang kita akan analisis apa gitu. Nah, lalu kita juga mesti harus tahu ketika sudah tahu definisi dari pasar, lalu pangsa pasar, karena ini nanti akan berpengaruh ya terhadap terhadap suatu alternatif kebijakan yang nanti kita akan gunakan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan, dalam keputusan pemasaran. Contoh misalnya memahami tentang segmenting, ya market segmenting atau mensegmentasi atau membagi-bagi pasar, ya membagi-bagi pasar. Nah, untuk bisa membagi-bagi pasar agar nanti ketika kita lakukan suatu riset itu sesuai dengan pasar mana, segmen pasar mana, gitu ya, segmen pasar mana, sehingga kita akan tidak terjadi pemborosan, ya, tidak terjadi pemborosan. Karena misalnya begini. Sasaran dari produk ini segmentingnya adalah masyarakat milenial, generasi milenial misalnya, di mana mereka sudah sangat familiar dengan digital, dengan smartphone, dengan internet, dengan medsos, dengan berbagai fasilitas digital lainnya misalnya. Ini generasi milenial sudah sangat familiar dengan itu. Nah, segmen yang mau kita tuju misalnya masyarakat milenial misalnya. Lalu ketika kita studi sasaran dari sampling kita misalnya tiba-tiba masyarakat generasi kolonial misalnya, ya nggak nyambung gitu ya. Generasi kolonial itu mungkin memiliki karakter yang berbeda sehingga ketika kita jadikan responden akhirnya salah dalam kesimpulan dan rekomendasi kita karena kita tidak memahami segmenting di dalam konsep marketing gitu ya. Jadi dasar dari pengetahuan sangat menentukan kualitas dari suatu riset ya, suatu studi. Jadi kalau kita nggak memahami konsepnya, ya kita akan menjadi misleading. Makanya saran saya, saudara sekalian, mahasiswa, yang menjadi minat kita sekarang apa? Walaupun kita tadinya mulai memiliki background di pendidikan misalnya atau teknik misalnya, karena kita sudah terlanjur nyemplung ke dalam bisnis, ke dalam studi, program studi, ekonomi, dan bisnis, maka mau tidak mau, yang memberikan nilai tambah kepada kita, walaupun mungkin kita seorang akademisi, seorang guru, misalnya, atau kita seorang pedagang, misalnya, maka MM yang nanti akan diperoleh Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, itu memberikan nilai tambah ya pada mindset, kemudian pada cara pengambilan keputusan yang lebih ilmiah. Nah, yang lebih ilmiah itu apa dasar dan standarnya? Dasar dan standarnya adalah proses ilmiah. Proses ilmiah itu apa cirinya? Cirinya adalah dilakukan dengan menggunakan metodologi yang bisa diterima secara ilmiah. Nah, metodologi yang bisa dilakukan dan diakui secara ilmiah antara lain berdasar pada konsep dan teori yang diakui. Itu ya.
Jadi kita mau tidak mau kita harus punya knowledge, kita harus punya dasar. Itu syaratnya. Nah, untuk bisa punya dasar dan knowledge itu apa? Membaca, ya kita belajar. Ya sekarang kita sedang belajar itu. Ya tapi substansinya, ya substansi dari knowledge-nya saya kira ada di mata kuliah lain, ada di marketing, ada di keuangan, ada di pemasaran, ada di operational, itu ya. Jadi saya kira saudara sekalian sudah dapat itu. Oke, balik lagi ke sini. Nah, lalu evaluasi ya. Kita bisa melakukan evaluasi pasar. Kalau kita nanti dalam suatu studi marketing misalnya riset pasar, kita ingin mengevaluasi ya, mengevaluasi dari aktivitas kompetisi, tren pasar, riset pasar. Ya, kita bisa banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Lalu beberapa pertimbangan yang nanti akan menjadi dasar, misalnya pada saat kita akan mengevaluasi atau memasuki suatu pasar baru misalnya. Maka kita perlu memahami tentang size, tentang permintaan, tentang penetrasi, tentang tren pasar misalnya. Nah, ini beberapa poin penting dalam elemen membangun sebuah konsep tadi ya. Lalu kita juga perlu memahami juga ketika kita mau mengidentifikasi pasar misalnya ya, akan mengidentifikasi pasar misalnya, maka kita perlu juga membuat skema ya, skema. Yang dimaksud dengan pasar itu nanti apa? Misalnya jenisnya kita buat nih, kita klasifikasikan ya, lokasinya, ya kemudian jumlah yang ada misalnya. Nah, ini contoh dalam membantu membangun konsep skemanya. Jadi setelah ada konsep lalu dikembangkan ke dalam skema ya. Sehingga nanti kita akan tahu apa sebetulnya yang kita ingin ketahui ya. Yang ingin kita ketahui apa itu. Oke ya. Nah, lalu kemudian hal lain juga yang menjadi dasar dalam mengembangkan suatu desain adalah pemahaman tentang pengembangan produk itu sendiri. Lalu diversifikasi pasar, penetrasi pasar misalnya. Ini akan menentukan pemahaman-pemahaman ini terhadap terutama terhadap instrumen yang mau kita bangun ya. Instrumen itu apa? Instrumen itu adalah misalnya kita menggunakan pendekatan kualitatif, berarti kita butuh konsep wawancara. Nah, ketika kita akan membangun membangun desain interview, membuat desain interview, apa yang mau kita tanyakan? Nah, disitulah sebetulnya seorang peneliti akan diuji seberapa dalam dia memahami tentang konsep dan teori dari objek yang mau diteliti itu. Ya. Misalnya kita ingin mengevaluasi atau ingin mengetahui tentang pasar misalnya. Seberapa besar, seberapa dalam kita memahami tentang pasar. Gitu. Karena itu nanti akan dituangkan di dalam instrumen. Ya, akan dituangkan nanti ke dalam kuesioner yang mau kita buat kalau kita mau menggunakan kuesioner. Atau kalau kita mau menginterview, kita tahu apa yang mau kita tanyakan kepada responden. Apa yang mau kita tanyakan kepada responden. Nah, itu kita harus memiliki dasar, ya, memiliki dasar yang kita akan gunakan untuk memandu kita. Oke. Oke, saya nggak perlu jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan diversifikasi pasar. Ini hanya contoh saja. Ini contoh saja. Ini juga contoh yang misalnya pertimbangan untuk menetapkan saluran pemasaran. Nah, informasi-informasi dan pengetahuan ini nanti yang akan memandu kita dalam mendesain instrumen, mendesain pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita menggunakan pendekatan kualitatif. Itu ya. Oke. Nah, kita nanti bisa latihan bagaimana kita nanti akan memasuki suatu pasar. Lalu produk apa nanti yang diperlukan atau yang mau di-develop atau mau dibangun misalnya. Lalu kemudian menggunakan strategi apa? Strategi pemasaran apa misalnya. Nah, ini contoh misalnya kalau bank misalnya yang bentuknya adalah jasa, produknya adalah berupa jasa misalnya. Nah,
gimana kita membangun fitur produk ya yang sesuai dengan kebutuhan dari pasar. Oke, saya kira demikian mengantarkan bagaimana membangun suatu konsep ya dalam suatu riset yang nanti dari pemahaman konsep itu kita akan bisa membangun sebuah skema, lalu kemudian kita tuangkan untuk memilih pendekatan apa yang sesuai. Ya, pendekatan apa yang sesuai, kualitatif atau kuantitatif, lalu kemudian alat analisis apa yang mau digunakan, lalu instrumen apa yang akan diperlukan gitu ya untuk menarik data misalnya. Nah, pilihan-pilihan itu sangat tergantung kepada pemahaman kita ya. Tentunya saudara sekalian, ini adalah bagian fase kedua ya setelah fase pertama. Fase pertamanya apa? Fase pertamanya adalah membangun masalah ya, mendesain problem atau menentukan masalah. Jadi setelah kita menemukan masalah dalam sebuah proses riset, membangun konsep, ya membangun konsep. Nah, untuk membangun konsep itu ada dan dibahas secara naratif, deskriptif, ada di dalam landasan teori. Jadi ini cerita tentang bagaimana membangun landasan teori yang nanti akan kita kembangkan pada suatu pilihan metodologi. Kita akan menggunakan pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif. Gitu ya. Oke. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ingin ditanyakan, silahkan. Nanti setelah ini saya akan kasih contohnya. Dan contoh ini praktek nyata yang sudah kita lakukan. Maksudnya nggak ngarang gitu ya. Dan ini yang berbayar. Jadi ada perusahaan yang mau membayar dengan harga tertentu. Ya, dan itu yang terjadi di dalam praktek bisnis. Ya, terjadi di dalam praktek bisnis. Oke, sebelum saya close, silakan bisa hand raise kalau ada yang mau tanya, silakan. Boleh tanya, Pak? Silakan, Mbak Fafi. Mbak Fafi ya? Iya, Pak. Oke, Mbak Fafi di mana? Posisi, lokasi? Di Tangsel, Pak. Tangsel. Oke, jauh ya, di Tangsel, jauh dari posisi saya juga. Saya di Pekalongan. Oh. Mbak Fafi, silakan, Mbak, silakan. Ya. Kemarin waktu yang pas tugas UTS itu kan saya bikinnya bauran pemasaran, Pak ya. Bauran pemasaran itu kan seperti yang tadi Bapak jelaskan kan ada 4 ya, Pak ya. Yang apa price, place, produk kayak gitu kan, Pak, dan promosi. Yep. Nah, kebetulan ya maksud saya kali aja bisa diterapkan. Kebetulan kan adik saya kan juga kita bikin produk hijab kayak gitulah. Sekarang udah mulai naik. Nah, belakangan ada yang nawarin dia TikTok. Mak, kalau seandainya misalnya nih kalau next misalnya saya mau melanjutkan ini jadi penelitian, boleh nggak kita menelitinya tuh nggak 4-4-nya, Pak, nggak semua bauran pemasaran, tapi saya ambil misalnya promosi aja gitu. Jadi mau membandingkan antara promosi di TikTok misalnya dengan apa, karena kan dulu waktu adik saya baru mulai naik ini, kita tuh macam-macam promosi yang kita pakai, Pak. Kita pakai apa namanya endorse juga pernah, misalnya kayak siapa Rahel V-nya lah dan segala macam itu kita dulu pernah pakai, Pak. Yang sekali pakai dia Instastory-nya berapa detik 7 juta. Itu kita pakai. Nah, setelah adik saya follower Instagram-nya udah cukup bagus, sekarang udah 100.000 lebih lah, udah 170.000 apa. Mulai dia beralih ke Google Ads karena dia pikir karena kan ya cukup mahal gitu, maksudnya endorse ini cukup mahal dan emang terbantu dengan follower dia banyak gitu kan, udah mulai naik. Nah, sekarang dia mulai main ke Google Ads. Google Ads kan jauh lebih murah gitu kan. Terus menurut dia cukup efektif juga gitu, cukup efektif. Nah, sekarang mulai ada yang nawarin dia ke TikTok kayak gitu. Jadi boleh nggak nanti kita penelitiannya hanya tentang promosi aja misalnya atau tentang produk aja gitu, konsep produk kita pembeda kita dengan pesaing, nggak semua bauran pemasaran dimasukkan ke dalam penelitian gitu, boleh nggak, Pak? Oke. Mbak Fafi, terima kasih. Sekaligus juga mungkin tadi apa yang disampaikan Mbak Fafi menginfokan updating terkait dengan beberapa strategi marketing ya yang saat ini sedang populer dan sedang dijalankan oleh banyak
milenial kita saat ini menjadi suatu pilihan, misalnya medsos menjadi salah satu instrumen marketing yang dalam beberapa buku itu justru tidak dibahas gitu ya, dalam buku-buku tradisional marketing itu tidak ada gitu. Jadi hal-hal yang baru seperti itu dan existing sedang berjalan itu menjadi salah satu objek studi sangat bagus. Kemarin saya juga membimbing mahasiswa S1 di GIJI gitu ya, membangun tentang studi kelayakan bisnis. Nah, hampir semua instrumen marketing yang boleh saya sarankan dan diikuti oleh mahasiswa bimbingan saya itu semuanya basisnya adalah digital marketing. Karena kalau kemudian kita masih berpikir konvensional, tradisional dalam mengembangkan produk dan strategi marketingnya, maka sudah tidak relevan karena kita mau masuk dalam pasar yang besar di mana saat ini bonus demografi kita sudah sudah membentuk suatu piramid melengkung gitu ya, di mana tengah-tengahnya yang besar itu adalah masyarakat milenial dengan jumlah sekitar 64% dari kuantiti populasi populasi kita, maka mau tidak mau kita harus bisa mengantarkan produk itu melalui digital ya ke dalam sasaran pasar. Jadi lalu kemudian Mbak Fafi tadi misalnya mau menganalisis kita bisa menggunakan pendekatan yang efektif, bisa dua terminologi yang digunakan ya, bisa menggunakan pendekatan efektivitas atau efisiensi. Jadi ketika kita ingin memilih, ingin menguji, mengevaluasi misalnya suatu strategi pemasaran yang diambil, kita ingin melihat comparing. Jadi ada studi perbandingan efektivitas marketing, digital marketing misalnya dengan tradisional marketing. Atau kita akan melakukan suatu evaluasi yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan oleh suatu entitas dalam menggunakan fasilitas marketing strategik. Misalnya pilihan untuk menggunakan medsos, pilihan misalnya untuk menggunakan Google Ads misalnya, atau kita akan menggunakan fasilitas TikTok tadi yang disebutkan misalnya. Nah, itu sangat boleh dan menurut saya juga relevan ya, sangat relevan dengan kondisi saat ini. Jadi Mbak Papi nggak usah mundur, tapi yang paling penting adalah kita perlu menambah literasi, ya menambah literasi, terutama tentang digital marketing. Jadi di dalam digital marketing kita perlu memahami tentang pertama tentang network ya, tentang networking. Jadi ketika ada suatu media itu dia jejaringnya itu kemana saja. Karena semakin panjang jejaring networkingnya maka semakin efektif. Jadi sekali kita masuk dia akan berputar kemana aja itu. Ya masuk ke Facebook, masuk ke mana, WA, WhatsApp, masuk ke TikTok, masuk ke Instagram, masuk ke Telegram, masuk ke LinkedIn, masuk kemana gitu. Nah, itu akan menjadi bicara tentang efektivitas dan biaya. Ya. Lalu juga bicara tentang pricing-nya, ya tentang pricing-nya. Jadi ketika kita memilih suatu media tertentu, bagaimana dibicara tentang cost-nya, tentang efisiensinya gitu ya. Efisien atau tidak gitu. Lalu nanti kita akan bisa menghitung ya, ketika kita sudah punya katakanlah klien potensial kita di angka berapa, kemudian kita perlu berpindah media misalnya seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Fafi misalnya. Ternyata lebih efektif dan lebih murah untuk masuk ke Google Ads ya. Karena di dalam Google Ads itu biayanya per klik ya. Jadi ketika digunakan baru berbiaya. Tapi untuk sementara yang lain itu ada initial cost-nya yang harus dibayar di muka, sehingga kita ada beban, ya ada beban biaya. Nah di situ juga hal-hal seperti itu menjadi penting untuk nanti ketika kita akan melakukan suatu evaluasi. Ya, jadi Mbak Fafi boleh ya, boleh dan saya kira itu bisa termasuk yang saya anjurkan gitu kalau mau mengambil studi dalam bidang marketing, kaitkan selalu dengan digital, ya kaitkan selalu dengan digital.
Karena apapun menurut saya termasuk dalam pemilihan di keuangan atau pemilihan di operation misalnya, kita nggak relevan lagi kalau kita tidak membahas tentang digitalisasi, ya sudah nggak relevan. Karena sekarang sudah kolaboratif ekosistem yang berjalan. Jadi sekarang ini suatu keniscayaan dan keharusan kita harus berkolaborasi ya dengan pihak lain, baik dalam produksi, baik dalam pemasaran, dalam bidang keuangan, semuanya adalah membangun sebuah kolaborasi ekosistem. Ya, kalau makanya kemudian sekarang yang tren itu bicara tentang value chain, ya, tentang rantai nilai. Apakah supply chain ataukah value chain financing misalnya. Jadi ada rantai nilai pembiayaan, misalnya kalau dalam bidang keuangan. Jadi semuanya adalah rantai nilai. Nah, kalau rantai nilai berarti adalah kaitan satu dengan kaitan yang lain, gitu. Jadi itu yang relevan kalau kita nanti mau melakukan suatu studi. Terima kasih Mbak Fafi. Jadi boleh kita ngambil pokoknya hanya ke yang dipromosi salah satu dari bauran itu cuma promosi aja misalnya nih, membandingkan promosi. Jadi kita dapat kesimpulan kalau kondisi begini kita pakai ini. Ini belum penelitian tapi saya cuman dari yang pengalaman kita sih kesimpulannya gini, kalau kita mau awal naik, bagusnya sih pakai influencer. Karena dari yang pengamatan kita itu ada followernya adik saya tuh dulu, dia tokonya tuh dulu masih kecil, dia follower adik saya terus begitu followernya dia masih kecil gitu. Terus sekarang dia udah ngelebihin dari adik saya karena dia collab dengan si influencer ini. Yeah. Nah, followernya udah cukup besar gitu ya, dan produksinya juga jadi besar kan, meningkat. Cuman kita coba tanya kalau collab berapa. Ini influencer minta harga collab lumayan, dan menurut saya kalau collab sama mereka tuh nggak balik modal, tapi itu efektif menaikkan follower gitu. Jadi kalau untuk awal nggak balik modal karena di awal dia minta dia minta 40% keuntungan di awal dengan langsung dihitung 1.000 atau 10.000 pieces gitu. Jadi nggak habis kalau penjualan 10.000 pieces langsung dikali 40% dan dia minta itu di awal. Padahal kan kalau kita produksi kan 40% biaya produksi aja udah berapa. Nah, terus kalau seandainya penjualan di atas itu, di atas 10.000, baru dihitung lagi tambahan keuntungan buat dia. Tapi kalau kurang dari 10.000, dihitungnya 10.000. Dan itu buat kita kan semua orang pasti akan nggak masuk gitu kan. Cuman memang cukup efektif kita perhatiin pada saat dia collab dengan influencer ini gitu kan. Misalnya kayak kalau untuk yang hijab-hijab gitu ya, orang kenal tuh misalnya kayak Uwi gitu kan, kita bilangnya Uwi itu namanya siapa sih Uwi? Dia followernya cukup banyak, jadi ya masuk ke segmentasi juga memang karena dia berhijab dan followernya pasti mereka-mereka yang menggunakan hijab, jadi kita pakai dia. Dan justru para influencer ini nyaruh harga lebih mahal dari artis-artis yang udah terkenal. Itu pengamatan kita. Misalnya kayak Shireen Sungkar, mereka dia sekali itu paling ya masih di bawah 5 juta instanya gitu kan, 3,5 kayak gitu. Pokoknya yang artis-artis. Tapi influencer yang nggak pernah nongol di TV, yang nggak pernah ini, tapi dia berani naruh harga 5 juta sampai 7 juta followernya. Akhirnya kita memutuskan pakai mereka karena segmentasi itu. Walaupun dia bukan artis TV, tapi follower mereka adalah pangsa pasarnya kita gitu. Sedangkan si artis TV followernya memang jutaan, tapi followernya nggak semuanya pangsa pasarnya kita. Bisa jadi ada yang cowok followernya, ada yang ini gitu kan, anak kecil, ada yang suka, jadi lebih nggak segmentasi gitu. Jadi itu kita coba sih waktu kita pakai dia, insight-nya cukup tinggi gitu waktu kita pakai si influencer ini gitu, walaupun followernya dia lebih kecil dari si artis. Kita pernah juga pakai artis dan insight kita nggak terlalu tinggi gitu, sedangkan yang si follower ini tinggi, cukup naik. Nah jadinya ini belum penelitian, cuman kita ambil kesimpulan kalau kita kalau kita pemain baru untuk naikin nama memang efektif pakai influencer ini. Jadi collab dengan mereka segala macam ya. Ibaratnya kalau kayak
pemain apa namanya, kalau kayak startup bakar duit sih emang jatuhnya, bakar uang. Jadinya cuman apalagi kalau kita sampai berani collab gitu ya, yang dia ngambil keuntungan 40%, itu kan dia akan memampang gitu lah ya, ini kita selama berapa periode gitu kan, ada waktunya, misalnya entah itu berapa bulan atau setahun gitu kan. Terus begitu dia akan foto sama owner atau apa, jadi itu emang ngerek banget untuk follower. Nah, setelah nanti followernya besar, begitu Instagram sendiri itu dia metode apa ya? Makanya ada saya suka komplain gini, ini si siapa pemiliknya, pemilik Facebook, ini dia kata ini pinter banget ya. Dulu yang penting dia itu follower kita, kalau kita kasih kita ngasih info apa, sama kayak Facebook juga. Selama kita temenan sama dia, kalau kita kasih berita apa, semua teman kita bisa lihat. Sekarang enggak. Jadi yang bisa lihat hanya mereka-mereka yang dalam waktu dekat itu pernah ada interaksi dengan kita, entah like, entah apa berita kita, entah komen. Kalau dia melakukan interaksi, maka pada saat berikutnya kita kasih berita, itu dia akan bisa lihat info kita. Jadi sama Facebook sekarang dibatasin. Mungkin si Facebook melihat kali, ini influencer duitnya pada banyak-banyak, Facebooknya duitnya sedikit, jadi si Facebook pengen kita beriklannya pakai Facebook kali, jadinya nggak pakai influencer, jadinya sama dia dibatasin. Sama dia yang bisa melihat iklan atau yang bisa melihat info yang kita berikan, itu mereka-mereka yang berinteraksi dengan kita dalam kurun waktu berapa, misalnya dalam sebulan ini. Kalau lebih dari sebulan yang nggak berinteraksi, maka dia tuh nggak bisa lihat berita kita walaupun dia temenan sama kita. Atau kalau seandainya Instagram, walaupun dia follower kita, dia nggak bisa lihat berita kita. Akhirnya itu yang dilakukan Facebook sekarang, gitu kan. Kita bisa lihat kan insight itu cuma segini ya, padahal kan follower banyak. Akhirnya yang kita lakukan adalah gimana caranya supaya mereka itu komen, misalnya kita kasih sesekali ada selain menjual produk, ada juga kayak orang kan ada giveaway kayak gitu kan. Itu giveaway sebenarnya kan yang hadiah cuma satu, tapi kan orang yang melakukan, kan syaratnya giveaway adalah dia promo ke temennya 3 orang, nanti diundi giveaway, padahal giveaway-nya hadiahnya cuma satu, tapi dia sudah melakukan interaksi, kasih ke 3 orang segala macam, dan yang kita tujukan sih cuma interaksi aja supaya kalau ada interaksi pada saat berikutnya kita naik, setelah interaksi pada saat berikutnya kita naik berita atau kita ngiklan, pokoknya kita di Instagram itu infoin berita kita, itu otomatis mereka bisa lihat. Tapi kalau mereka yang tidak berinteraksi, nggak komen, nggak jawab atau nggak ada interaksi dengan kita, dia nggak bisa lihat gitu. Walaupun dia follower kita itu yang dilakukan Facebook sama IG sekarang. Jadi dia mengurangi batasan. Jadi mungkin dia mengarahkan supaya kita tuh ngiklannya ke dia gitu. Jadi nggak ngiklan di tempat kita. Akhirnya bisa ambil kesimpulan, saya kalau kita produknya baru mau naik, efektif menggunakan influencer. Cuman memang cukup bakar uang. Kalau kita produk udah mulai naik, efektif untuk pakai giveaway kayak gitu. Mereka bisa menyebarkan ke 3 link kayak gitu kan. Siapa yang udah menyebarkan 3 link, nanti namanya masuk dalam undian, nanti diundi hadiahnya. Terus kalau seandainya kita udah efektif juga, kalau kita mau beralih dari influencer, efektif juga pakai Facebook Ads dan IG Ads. Ya itu barengan sih, Facebook Ads, IG Ads atau Google Ads itu bisa barengan, harganya lebih murah. Nah, sekarang mulai masuk TikTok nih. Tapi kita belum masuk ke sana dan belum mempelajari sih konsepnya TikTok seperti apa. Cuma kita lihat kayaknya cukup viral, yang penting bisa bikin berita viral terus langsung rame kayak tempat-tempat makan gitu. Tadi barusan saya bahas sama teman saya mie gacoan. Teman saya bilang, "Saya penasaran mie gacoan." Saya datengin, terus karena harus antri sekian jam, dilihat panjang, terus dia lihat harga memang murah 10.000, tapi nggak tahu rasanya gimana. Cuman kan, terus dia nanya, ini saya mesti nunggu berapa? Ya bisa sejaman lah gitu, padahal dia makan di tempat. Kalau kita pakai logika, ini nggak worth it. Kita cuma selisih makan di tempat lain mungkin 15.000 gitu ya, selisih 5.000 kita harus nunggu sejam. Tapi kenapa orang itu rela? Karena dia penasaran dengan sesuatu yang viral yang dia lihat di TikTok. Jadi kalau kesimpulan saya saat ini, bahwa sesuatu yang viral itu lebih menarik
terkadang membuat orang jadi nggak pakai logika gitu. Masa harus nungguin makanan yang cuma selisih 5.000, 10.000 demi nyobain sesuatu yang viral dan nunggunya sejam. Kalau saya masih pakai logika, saya bilang nggak mau, yang tempat lain aja lah, walaupun penasaran gitu. Jadi menurut saya sebenarnya dunia digital ini menarik gitu, karena konsep pemasarannya beda dengan yang dulu ya. Dulu kan iklan kita mengenal namanya above the line, below the line nih Pak ya. Ya. Below the line dan above the line. Above the line tuh yang iklan di TV, iklan di ini. Kalau below the line kan yang konsep tradisional kan dulu gitu ya, above the line, below the line. Below the line tuh pakai nyebar pamflet, nyebar apa kayak gitu kan. Itu below the line. Sekarang kayaknya saya lihat udah nggak dipakai lagi ya below the line dan above the line. Orang mulai beralih ke digital marketing sih. Makanya saya tertarik. Cuman saya mikir ini gimana ya cara menelitinya ya, membandingkannya alat apa yang bisa digunakan gitu Pak, alat penelitian apa Pak untuk membandingkan efektif mana gitu, pakai ini sama pakai ini gitu. Alat penelitiannya apa kira-kira Pak? Ya. Oke, Mbak Wafi, terima kasih. Ini sekaligus sharing ya, mungkin untuk yang lain juga. Jadi beberapa isu yang terkini terkait dengan bidang masing-masing ini kebetulan yang dibahas sama Mbak Wafi tadi pertanyaan terkait dengan marketing ya. Jadi kebetulan itu mungkin nanti ada topik lain di luar marketing. Tapi saya mau coba sedikit jawab terkait dengan Mbak Wafi tadi, topik sebetulnya apa yang dilakukan oleh Mbak Wafi ini sebetulnya sudah merupakan namanya pra-research, Mbak. Ada namanya pra-research. Jadi ketika kita menemukan suatu kesimpulan awal, itu namanya hipotesis. Jadi ketika Mbak Wafi mengamati apa yang sedang terjadi atau sudah terjadi di apa yang dialami oleh Adinda misalnya terkait dengan pilihan-pilihan dalam melakukan kegiatan promosi yang kemudian dilekatkan dengan aktivitas digital misalnya, lalu kemudian kita bisa membandingkan dan kemudian kita mencoba untuk tadi komparasi, kemudian juga melihat efektivitas yang terjadi gitu. Lalu kemudian kita punya kesimpulan awal, itu namanya hipotesis. Nah, kesimpulan awal itu nanti perlu diuji. Ya misalnya tadi kita memilih ada media tertentu A, B, C misalnya. Nah, lalu apa alat yang bisa digunakan? Yang digunakan, Mbak, kalau memang kita mau menggunakan objeknya adalah digital, itu namanya menggunakan big data analytics namanya. Big data analytics. Karena nanti kita akan hanya bisa mengambil data yang berproses di dalam big data. Jadi semua kumpulan informasi dan data yang melalui instrumen digital itu disebut dengan big data. Nah, big data itu bisa ditarik, ya bisa ditarik. Nah, untuk bisa menarik data dari big data itu bagaimana? Ada metodenya dan Mbak Wafi, kalau memang ada ada ketertarikan ke situ, saya sarankan ikut short course, namanya Big Data Analytics. Ya, Big Data Analytics ini gimana cara mengambil data dari Big Data untuk pengambilan suatu keputusan bisnis, gitu ya. Nah, di situ kita tidak harus orang teknik yang kalau ingin belajar tentang Big Data Analytics, gitu ya. Orang awam bisa karena sama sistem operationnya itu sama aja ketika kita misalnya menggunakan Facebook gitu, semuanya berbasis pada EA ya, pada EA. Nah, EA itu kemudian mengoperasionalisasikan dengan menggunakan simbol-simbol saja. Jadi tidak kita membuat suatu rumusan-rumusan yang misalnya melalui sebuah coding-coding tertentu yang kita lihat seperti pekerjaan para programmer, misalnya itu nggak seperti itu. Jadi sangat simpel dan bisa dilakukan, ya dioperasionalkan oleh orang awam. Jadi Mbak Wafi nanti bisa coba search ya, googling search, bisa cari informasi tentang Big Data Analytics. Nah, kalau sudah temu biasanya nanti ada tawaran di situ untuk short course atau yang saya tahu yang salah satu lead ya, satu leader di dalam Big Data Analytics adalah Universitas Telkom ya, Universitas Telkom Bandung. Jadi di situ ada pelatihan reguler
terkait dengan big data analytics. Nah, kalau kita bisa dapatkan itu bisa menjadi salah satu metodologi yang kita gunakan untuk melakukan analisis ya efektivitas dan efisiensi dari suatu pilihan sarana promosi berbasis pada digital tadi. Itu bisa. Karena kalau kita hanya menggunakan pendekatan konvensional, misalnya melihat traffic di dalam suatu media digital tertentu, akan menjadi sangat repot sekali ya kalau tidak menggunakan basis digital juga dalam melakukan analisis. Misalnya kita menghitung ingin mengetahui berapa banyak sih traffic yang ada di dalam suatu media Facebook misalnya untuk promosi suatu produk X misalnya, lalu kita amatin secara visual langsung itu, wah itu berapa lama waktu yang kita butuhkan, biaya, kemudian sangat sulit lah, ya. Bahkan bisa dikatakan dalam bahasa saya ekstrimnya mustahil dilakukan. Kalau kita tidak menggunakan basis analisisnya dengan menggunakan digital juga. Jadi kalau kita mau menganalisis suatu objek digital, alatnya juga harus digital. Itu intinya begitulah. Ya, intinya begitu. Nah, pertanyaannya apakah mungkin kita bisa lakukan? Sangat mungkin sekali dengan kondisi saat ini. Ya, mungkin sekali dan kita bisa pelajari. Bahkan menurut saya itu adalah bidang baru dalam pendekatan analytics, ya. Bidang baru dalam bidang analytics. Ya, kalau kita udah terlanjur senang dan suka serta tertarik, jangan ragu-ragu. Ya, kita kejar gitu. Kalaupun harus ke Bandung, kita belajar ke Bandung, Mbak. Ya, belajar ke Bandung gitu, nggak usah khawatir gitu. Dan itu investasi, ya, itu investasi. Jadi nggak usah takut. Ini saya ke Bandung harus biaya gini ya, harus ini. Ya. Jangan, nggak usah pikirkan itu. Saya yakin nanti akan dapat suatu hal yang baru dan sangat bermanfaat untuk performance kita, ya, untuk performance kita. Oke, terima kasih. Sebetulnya saya ingin buka lagi pertanyaan, tapi karena waktu kita break nanti 5 menit, setengah 3 kita akan masuk ke session yang kedua, ya. Jadi ada waktu 6 menit untuk silakan minum. Kalau ada yang sudah jenuh mau yang ahli hisab nih, silakan. Kita sementara pending dulu dan saya tutup karena saya sudah sediakan untuk session berikutnya di dalam link Zoom yang sudah ada, ya. Oke, terima kasih Mbak Fafi semuanya, Mas Herianto, Manda. Saya nggak bisa sebut satu-satu ya. Dan Mas Yaya, Mas Andri, Mas Wahyu. Oke, jangan lupa absen. Ya, jangan lupa absen. Siap, terima kasih Pak. Nanti Terima link kasih. yang baru ya Pak ya. Videonya ya. Kita masuk Siap. ke link yang berikutnya. Ya, makasih. Siap. Absennya di mana ya Pak? Maaf kalau boleh tahu. Di Kan absen nanya gizi. absennya di mana Pak? Di mana? Oh ya, absennya ada di Learning gizi. biasa. Oh di Gizi ya udah. Ya, di gizi. Makasih. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Yo, terima kasih kembali.